untuk kita analisis masalah-masalah yang akan terjadi, mana juga mesin-mesin mungkin yang sifatnya statis atau RBI. Bagaimana kita melihat mesin-mesin yang sifatnya statis tersebut untuk dilakukan inspeksi, untuk dilakukan perawatan. Dari hal tersebut, kita sudah mendapatkan mesin mana yang prioritas. Berbicara produktivitas, tentu tidak pernah terlepas dengan bagaimana kita mempersiapkan alat atau unit produksi kita andal. Bagaimana alat-alat kita andal untuk bisa menghasilkan output yang maksimal. Dan tentunya untuk bisa meraih hal tersebut memerlukan sebuah maintenance strategi yang efektif dan juga efisien. Efisien di sini adalah bukan sekedar hemat, bukan sekedar mengurangi kualitas dari spare part kita, tapi efisien di sini adalah benar-benar lean dalam perawatan mesin. Loh, Mas Adit, bagaimana kita membuat perawatan mesin kita secara efektif dan efisien? Yuk, simak 3 langkah berikut untuk bisa menciptakan perawatan yang efektif dan juga efisien. Oke, yang pertama adalah tentukan dulu prioritas atau unit yang akan kita rawat. Loh, kan semua unit di dalam produksi, dalam operasional harus dirawat. Betul banget. Tapi pertanyaannya, apakah semua unit itu kritikal? Apakah semua unit penting banget atau untuk bisa kita lebih intens masuk ke dalamnya? Jangan-jangan selama ini karena semuanya kita anggap kritikal, bahkan jadi tidak ada prioritas dalam perawatannya. Langkah pertama adalah tentukan prioritas. Tentukan klasifikasi mesin-mesin kita. Mana mesin-mesin produksi yang sifatnya kritikal, yang sifatnya khusus, mesin inti, mana mesin-mesin yang bisa sifatnya supporting. Biasanya dalam langkah pertama ini teman-teman sekalian, lakukan dulu analisa terhadap ECA, Equipment Criticality Analysis. Jadi kalau sudah ditentukan nih, mana unit yang kritikal, baru nih kita dapatkan apa yang harus kita lakukan. Sehingga dari equipment critical analysis tersebut kita tentukan klasifikasinya. Mana unit yang memang harus kita RCM atau Reliability Center Maintenance, di mana kita akan intens membedah maintenance strateginya. Mana yang harus kita FMEA untuk kita analisis masalah-masalah yang akan terjadi. Mana juga mesin-mesin mungkin yang sifatnya statis atau RBI. Bagaimana kita melihat mesin-mesin yang sifatnya statis tersebut untuk dilakukan inspeksi, untuk dilakukan perawatan. Dari hal tersebut, kita sudah mendapatkan mesin mana yang prioritas. Langkah kedua, melakukan Reliability Center Maintenance atau disingkat dengan RCM. Berbicara Reliability Center Maintenance, bicaranya adalah bagaimana kita membuat maintenance strategi kita lebih efektif dan efisien. Bukan sekedar ritual, bukan sekedar ada, bukan sekedar melaksanakan. Jangan-jangan, sebagai contoh ya, jangan-jangan selama ini kita melakukan perawatan yang sifatnya hanya ritual. Contohnya misalkan oil atau oli di dalam mesin kita. Kita melakukan nih oil analysis, tapi kita juga melakukan preventif, pergantian oli. Terus teman-teman mau menentukannya apa? Apakah teman-teman mau menentukan PDM, yaitu Predictive Maintenance, atau teman-teman mau melakukannya Preventive Maintenance? Nah, disinilah letaknya pilihan kita. Bagaimana kita menentukan maintenance strategi yang tepat untuk oli kita. Mas Adit, gimana kalau beda-beda mesin atau beda unit? Ya, semuanya tergantung analisis kita di awal, yaitu bagaimana kita menentukan equipment criticality-nya. Jadi kalau yang pertama adalah menentukan prioritas, yang kedua adalah melakukan analisa dengan menggunakan RCM. Bagaimana rujukannya? Rekan-rekan sekalian bisa melihat di dalam bukunya John Moore mengenai RCM. Di sana ada analisis, ada bagian yang bisa dilakukan analisa. Nanti di link deskripsi akan kami cantumkan link untuk bisa mendapatkan e-booknya. Nah, yang ketiga, kalau sudah ditentukan
Kalau sudah ditentukan maintenance strategi yang ada, langkah berikutnya adalah bagaimana melakukan continuous improvement. Ingat, dokumen RCM ini dokumen hidup. Jadi terus-menerus dilakukan analisa. Dalam melakukan RCM, rekan-rekan sekalian juga tidak bisa hanya melibatkan perawatan, hanya melibatkan engineering. Tapi rekan-rekan sekalian juga melibatkan operasional. Karena kita akan bicara filosofi mesin, kita akan berbicara mengenai bagaimana unit, subunit kita, bagaimana equipment kita, komponen kita, untuk kita analisa. Dalam RCM ini kita bisa sampai menyentuh sampai equipment, sampai komponen-komponen terkecil. Sehingga rekan-rekan sekalian bisa memastikan seberapa andal unit kita, seberapa andal kita punya komponen. Sehingga dalam maintenance strategi yang kita tentukan memang benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kita. Disinilah letak kunci, bagaimana kita menciptakan keandalan yang efektif dan juga efisien. Ketika kita berbicara langkah ketiga, continuous improvement, ini sifatnya adalah bagaimana kita melakukan perbaikan terus-menerus. Melihat, selain dokumen hidup, selain kita lihat secara aktual, kita juga melihat peluang perbaikan yang bisa kita lakukan. Disinilah pentingnya bagaimana kita melakukan continuous improvement. Dan dalam video ini, kami juga menyampaikan bagaimana rekan-rekan juga bisa melakukan keandalan. Nah, pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan untuk memastikan produktivitas rekan-rekan terus terjaga, untuk memastikan keandalan dalam unit rekan-rekan memang sudah efektif dan efisien, atau saat ini masih sekedar ritual? Yuk sharing di dalam kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa berinteraksi, kita bisa berdiskusi, dan mari kita ciptakan maintenance strategi yang efektif dan efisien. Tentunya dengan melakukan continuous improvement. Tentunya dengan melakukan terobosan-terobosan, inovasi untuk bisa lebih andal terhadap unit kita. Sekian, terima kasih dari saya, dan untuk rekan-rekan sekalian, silakan untuk mendukung channel ini dengan melakukan like, comment, share, tentunya dengan subscribe, bunyikan loncengnya, untuk kita bisa terus berkembang dan terus menebarkan manfaat. Sekian, terima kasih dari saya, Aditya Nugraha, founder Continuous Improvement Academy.